Bernard ditargetin apa sama Coach Dadang? Gak apa-apa kalau nggak mau dengar bisa telinganya dulu. Kok kayaknya sebel gitu sih? Siap pokoknya, siap. Siap. Saya siap. Hai Sobat ICF, senang sekali saya Erza Nabila bisa hadir kembali lagi tengah-tengah Sobat ICF semuanya. Kali ini suasananya berbeda, biasanya kan backgroundnya putih-putih. Ini adalah kali pertama podcast ICF menyambangi area latihan dari teman-teman atlet balap sepeda Indonesia. Nah Sobat ICF tahu nggak sih bahwa baru-baru ini, ya sekitar bulan kemarin di bulan September, Indonesia berhasil mengirimkan satu wakilnya yang lolos berdasarkan kualifikasi menuju track World Championship 2022 yang akan berlangsung di Paris, Prancis. Dan saat ini saya sudah bersama dengan, inilah dia sosoknya sang pencetak sejarah. Berat ya, berat. Ini adalah Bernard Benjamin Van Aert, atlet balap sepeda Indonesia yang juga tentunya didampingi oleh pelatih tersayangnya ya. Sayang kan sama Coach Dadang? Sudah ada juga Coach Dadang Haris Purnomo. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait bagaimana sih persiapan Bernard menuju ke World Track Championship atau Track World Championship 2022 yang akan berlangsung di Saint Quentin and Yvelines, Prancis. Bernard, jadi ini sudah tinggal menghitung hari jelang lomba. Sejauh ini bagaimana persiapannya? Persiapannya ya sekarang ya untuk jaga kondisi aja dah, paling penting itu. Karena mendekati pertandingan ini mendebarkan. Kenapa? Iya, karena yang paling susah menurutku ya jaga kondisinya itu. Mau mendekat tanding, apalagi kalau udah latihan yang ngerasa udah cukup, tinggal kondisinya, karena takut hal-hal yang nggak diinginkan tuh biasanya. Jadi nggak usah terlalu nge-push gitu ya. Terus kemarin-kemarin dari persiapannya berapa lama untuk dari diumumin kan berarti kurang lebih sebulanan ya? Sebulan lebih. Terus untuk latihan intensifnya tuh mulai kapan sih? Kalau latihan intensifnya udah terus sih, kita kan dari sebelumnya di kejuaraan Asia India kan sampai sekarang itu udah intensif terus, sama dari Kolombia kemarin yang World Cup itu kita yang dapat medali perak itu ya. Ya nggak apa-apa, sombong aja, nggak apa-apa. Ya setelah itu tetap kita intens terus latihannya, karena mulai dari situ poinnya udah masuk di Olimpik ya Coach saya. Habis itu kita di Thailand juga, kita prepare kemarin di Thailand, kita dapat medali juga di Thailand ya. Dari itu ya udah intens terus latihannya, programnya di-push terus sampai sekarang. Jadi terus konsisten, konstan melakukan pelatihan yang akhirnya tibalah waktunya ya menuju hari keberangkatan. Aku mau ke Coach Dadang sekarang. Coach, ini kan sebagai Bernard menjadi yang pertama juga ya yang lolos berdasarkan kualifikasi poin gitu. Sebelumnya memang pernah ada atlet Indonesia, tapi bukan dari kualifikasi poin. Memang dipersiapkan menuju itu, atau ini adalah keberuntungan bagi Indonesia punya sosok Bernard gitu? Oh, tentunya tidak. Jadi dari awal PBIC ya, ICF mempunyai tekad bahwa kalau dulu 2016 kita terakhir mengirimkan atlet yang lolos di Olimpik BMX, dan saat ini setelah itu kita mempunyai tekad bersama-sama bagaimana untuk 2024 nantinya di Paris Olimpik juga di sana kita bisa lebih dari satu pembalap. Jadi tidak hanya BMX saja mungkin yang punya kesempatan, tapi dari nomor lain. Maka dari itu begitu start untuk poin Olimpik dibuka, kita sudah prepare tuh atlet-atlet mana yang mempunyai kesempatan yang cukup, peluang yang besar bisa lolos ke sana. Dan saat ini kita juga lagi mempersiapkan beberapa pembalap. Di samping Bernard ada Terry Yuda, ada Wiji Lestari, ada Ayustina, yang juga kita masih mempunyai kesempatan kurang lebih 1 tahun lagi, 1,5 tahun lagi untuk fight bisa lolos. Dan informasi terakhir kemarin untuk World Champ ini Terry ada di posisi cadangan keempat, dan untuk Ayustina ada di cadangan kedua. Maka saya rasa ke depan kita akan push lagi supaya yang lainnya bisa lolos. Jadi ada banget prospeknya gitu ya untuk bisa mengirimkan wakil-wakil Indonesia di kejuaraan levelnya dunia, bukan cuma level Asia ataupun Asia Tenggara. Terus untuk program latihan dari Bernard sendiri seperti apa Coach menuju Track World Championship? Ya, tahun depan itu kita akan menghadapi beberapa event besar. Itu 3 kali Nation Cup
Dan insya Allah kalau tidak salah dengar ya, Nation Cup untuk yang pertama itu akan diselenggarakan di Indonesia, di Jakarta di bulan Februari ya. Dan yang kedua dan ketiga mungkin ada di Eropa, dan satu kali World Champ mungkin di Glasgow. Ya. Ya di Skotlandia ya, atau England ya. Maka kami berpikir bahwa anak-anak akan kita persiapkan lebih matang lagi, karena beberapa kemarin tahun ini kita banyak kendala ya. Kendala Bernard cukup lumayan. Beberapa event kita kosong, bolong karena masalah visa yang saat ini memang menjadi kendala yang cukup menjadi kendala yang sering kita sayang hadapi, ya coach ya. Faktor eksternalnya ya. Berat banget. Oke, jadi memang dipersiapkan tidak hanya untuk di tahun 2022 ini saja, 2023 bahkan sampai ke tahun 2024. Siap berarti ya Bernard ya dengan event-event yang akan terus datang gitu. Kondisi fisik nih gimana sejauh ini? Ya harus siap sih ya, malah senang juga kalau makin banyak-banyak event ya, tambah semangat buat latihan, buat improve-nya tambah semangat. Oke, terus Bernard kan kemarin Nations Cup alhamdulillahnya medali perak gitu ya. Kalau di World Track Championship Bernard melihat seperti apa sih peluangnya? Kalau peluangnya saya masih belum tahu ya, cuman kayak ya mungkin ngerasanya sama kayak sebelum saya berangkat ke World Cup. Berangkat ke sana itu cuman pengen nyari pengalaman, pengen tampil yang terbaik, ya tampil maksimal sih. Karena di World Champ kan musuh-musuhnya juga belum tahu siapa gitu, dari negara-negara mana juga. Jadi belum ketahuan nih yang kuat-kuat sang juara bertahan ya, kan pasti dari kuat-kuat ya. semua. Cuman kan nggak tahu strateginya, ya mungkin hampir sama kayak kemarin lah, tampil yang terbaik aja. Nothing tulus ya. Nothing tulus aja. Gitu. Jadi mohon doanya juga dari sobat ICF supaya Bernard bisa tampil luar biasa, tampil impresif, juga bisa mudah-mudahan podiumnya bisa podium tertinggi ya. Amin. Jadi dapat rainbow jersey. Amin. Jadi setelah kemarin mengibarkan bendera merah putih di Thailand, mudah-mudahan kalian bisa mengibarkan bendera merah putih di dataran Eropa ya. Mudah-mudahan. Amin. Ya Allah. Jadi deg-degan, jadi ikut balapan. Oke, terus untuk di Paris sendiri kebetulan sih jamnya nggak terlalu berbeda jauh gitu ya. 5 jam ya. Apa sih hal-hal yang perlu Bernard sesuaikan gitu? Ada nggak? Kita sama pelatih semua udah jauh-jauh hari, udah dari keberangkatan juga kita udah pikirin ya coach ya. Kan kita ngeliat dari yang Kolombia kita 12 jam. Ya? 12 jam, habis itu kita ngeliat dari kondisi penyesuaian dari jet lag itu berapa hari gitu. Ya kita semua diskusiin ke pelatih. Makanya kita Jumat ini berangkat tanggal 7 ya. Mungkin penyesuaiannya 2-3 hari gitu buat kondisi dari jet lag-nya itu. Sampai ke race tanggal 15 itu. Oke, jadi akan race tanggal 15 di 2 hari terakhir ya. Karena tanggal 12 sampai 16 lombanya. 2 hari terakhir Bernard akan turun pada nomor Omnium di Track World Championship 2022 di Paris, Perancis. Terus aku mau ke Coach Dadang lagi. Coach Dadang, kalau Bernard belum bisa melihat bagaimana persaingannya, belum bisa melihat. Pasti saya yakin dia bisa melihat. Coba kalau dari Coach Dadang sendiri, negara-negara terkuat itu dari mana sih? Ya, tentunya kalau kita melihat nomornya ya, nomor Omnium ini rata-rata diisi oleh pembalap-pembalap endurance. Jadi kalau endurance rata-rata pembalapnya adalah pembalap Pro Race yang rata-rata akan bermain di Omnium itu. Pro Tour. Dan rata-rata memang pembalap Pro Tour yang akan tampil di World Champ nantinya. Tetapi untuk di World Champ sendiri pastilah nanti setiap negara akan mengirimkan pembalap yang terbaik, karena ini kunci untuk kelolosan di Olimpik nanti. Jadi makanya di kelas World Championship itu pasti akan turun yang pembalap yang terbaik. Oke, jadi Bernard ditargetin apa sama Coach Dadang? Gak apa-apa kalau nggak mau dengar, bisa telinganya dulu. Kalau kita mimpi semuanya, kenapa negara lain bisa, kita enggak? Ya prinsipnya adalah semuanya tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, bahwa saya rasa di World Cup kemarin, Nation Cup itu salah satunya sudah bisa menunjukkan bahwa Indonesia bisalah untuk
bersaing di level dunia, insya Allah. Oke tuh, Coach Dadang udah pokoknya tenang aja Bernard, santai aja. Kok kayaknya sebel gitu sih? Siap pokoknya, siap. 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 Ada ritual nggak dari seorang Bernard Benjamin Van Aert sebelum turun? Dan kayak kan biasanya kalau orang-orang mau manggung, aku harus kamar mandi dulu gitu ya. Kalau Bernard ya ada ritual apa sebelum balapan? Nggak ada sih kayak. Mikrofonnya boleh Coach? Nggak ada sih kalau aku ritual khusus ya. Paling ya tetap berdoa ya biar tenang gitu. Gak moody gitu tiba-tiba, aduh ya Allah kenapa sih ini kok mereka kuat-kuat gitu. Oh enggak, aku enggak kayak gitu, enggak. Biasa aja sih, malah kayak yang kemarin World Cup gitu malah lebih plong aja, lebih santai, enggak senervous kayak balapan-balapan lokal di sini. Oh iya. Bener. Terus kalau yang sekarang nervous nggak mengingat udah punya titel kan, juara 2 World Cup, terus akan turun di World Champ, pressure-nya kan beda nggak sih menurut Bernard? Kalau aku ngerasa sih nggak terlalu ya, aku kayak ya sesuai kemampuan aku nunjukin yang terbaik aja gitu sih, nggak terlalu mentingin pressure gitu enggak. Oke, pokoknya tetap tampil terbaik. Luar biasa, mental seperti ini nih yang memang harus dimiliki, pokoknya tenang gitu ya. Bener kan nih tenangnya nggak cuma ngomong santai. doang kan, santai. Kelihatan meyakinkan nih, tenangnya kelihatan lah ya. Oke, terus kalau untuk ngomongin soal sebagai seorang atlet, latihan kan pasti bisa kita sebut keras lah ya. Apalagi bisa sampai ke tahap ini. Dari Bernard sendiri seperti apa sejauh ini? Sejauh ini sih dari latihan sebelumnya improve banget. Aku ngerasa juga ini yang paling ibaratnya top perform aku juga ngerasanya ngelihat dari event-event sebelumnya kan ada race dari Thailand, habis itu minggu kemarin ada event juga, ngerasa performnya oke lah. Makanya buat sekarang ini menjelang event ini cuma jaga kondisi aja, takutnya ya menjaga kondisi aja. Tapi berarti setelah dari Thailand belum ada lomba yang track ya, yang Bernard ikutin? Tapi ikut ke road gitu aja? Ya, local race. Oke, berarti ini juga mudah-mudahan kedepannya makin banyak ya kompetisi-kompetisi track di Indonesia supaya nambahin jam terbang. Karena beda nggak sih untuk latihan di road race sama di track? Beda ya, bedanya kalau penyesuaian di sepedanya aja sih. Mungkin kalau di latihannya hampir sama ya Coach ya, dari kalau di nomor road endurance gitu, di road sama itu sama, cuman paling penyesuaian di sepedanya aja. Kalau buat orang-orang yang belum pernah nyoba sepeda track kan pasti ngerasanya beda lah di velodrome yang miring, habis itu dari pemakaian gearnya yang single gear, habis itu yang goesnya nggak kebiasaan. Kalau orang di road race kan ada free wheelnya, kalau di sini kan full nggak ada free wheel, nggak ada minum juga. Paling penyesuaian di sepedanya sih, mungkin kalau udah sering latihan nyoba itu bakal bisa, nggak sesulit yang dibayangin. Oke, sekarang mau Coach Dadang lagi. Bener Coach Dadang, berarti Bernard ini nggak mudian nih. Kalau dia mau lomba-lomba gitu, Bernard menjadi atlet yang sangat menyenangkan untuk dihandle. Ya kalau kita lihat memang Bernard kan memang pembalap profesional juga. Jadi saya pikir untuk segi mental gak diragukan ya Coach? Bernard udah bukan pembalap yang ini ya, pembalap yang perlu lama untuk menyesuaikan sesuatu di sebuah event besar. Dan memang sangat penting menurut saya kompetisi akan menentukan itu. Karena tanpa kompetisi juga di negara kita sendiri event track kan sangat jarang. Jadi Bernard lebih banyak berlatih untuk kompetisinya adalah di nomor-nomor road bersama tim roadnya dia, tim mula. Dan memang untuk penyesuaian perlulah untuk beberapa event yang harus dia ikuti nanti ke depan. Jadi untuk persiapan di Paris, saya rasa usaha kami adalah bagaimana Bernard mempertahankan posisinya sekarang ini ada di ranking 13 dunia, dan kita bertahan sampai 1,5 tahun ke depan. Bagaimana Bernard bisa bertahan di 20 top 24 pembalap terbaik di dunia ini untuk maju ke Olimpik di Paris. Berarti jangan sering-sering bolong ikutan kompetisi berarti ya Coach untuk bisa syaratnya salah satu begitu. Jadi harus kompetisi iya, tetapi jika kita juga harus bisa menghitung di mana kita bisa mengikuti kompetisi, tetapi juga kita harus meraih poin di situ. Jadi kalau kita hanya dapat pengalaman aja gitu, ikut kompetisi tanpa ada poin ya sama aja nothing. Jadi betul-betul kita harus perhitungkan
di mana Bernard harus bertanding dan di mana Bernard harus mendapatkan poin. Itu yang terpenting sebetulnya. Oh, oke. Terus ini agenda tanggal 7 akan berangkat. Berarti kurang lebih 5 hari sebelum hari lomba ya, besok. Ya. Besok dari hari kita take dari kita syuting podcast ini. Terus dari agenda-agendanya akan ada apa aja, Coach, untuk Bernard ini? Oke, kita akan sampai di Paris itu besok itu tanggal 8, jadi Sabtu jam 10-an begitu. Terus mungkin satu hari kita tanggal 8 hanya prepare aja. Kita untuk persiapan di hotel dan sebagainya, terus base storage kita urus itulah lebih banyak nanti. Test tracknya kapan tuh, Coach? Kita mulai start latihan di sana mulai tanggal 9. Jadi kita masih ada waktu 3 hari, 9, 10, 11. Itu kita masih mendapatkan latihan resmi di sana. Kurang lebih per negara itu hanya dapat 1,5 jam sampai 2 jam maksimal. Mungkin itu. Cukupkah 1,5 jam sampai 2 jam setiap harinya? Cukup. Wah, kasih pinjam mikrofonnya. Dicukup-cukupin karena kan kita masuknya kayak pengerjaan pemanasannya biasanya kita di bawah, misalnya jam 9, jam 8 kita udah prepare di velo, udah sampai di velo ya, pemanasannya di roll kan masih oke. Nanti udah masuk velo udah jam 9 tank mulai negara Indonesia misalnya, udah kita langsung masuk programnya. Cukup sih 1 jam atau 1,5 jam buat langsung pengerjaan, nanti Keren. pendinginannya lagi ya di velo, di rollnya lagi. Tuh, luar biasa pokoknya. Ya udahlah ya, kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang disediakan. Tidak boleh terlalu banyak menuntut. Bahasa Sundanya mengaripuh sendiri gitu Karena ya. semua negara kan sama, pembagiannya sama, nggak ada dibeda-bedain. Oke, terus kalau di Omnium kan ada 4 nomor ya? Ada 4 race-nya. Ini kalau dari Bernard, dari 4 race itu apa sih yang memang kadang-kadang aku suka kecolongan di race ini deh gitu? Kalau yang terberat sih kalau menurutku, kalau berat itu race keduanya tempo race kayak gitu. Tempo race kan yang terus-terusan gitu, sama eliminasi juga. Kenapa tuh? Jadi untuk bisa meminimalisasi peluang kehilangan poin yang cukup besar seperti apa yang akan dilakukan Bernard? Kalau aku biasanya ngitung-ngitungan sih, hitung-hitunganku biasanya aku biasa ngepushnya di nomor 1 di cut race awal karena aku punya sprint. Di situ yang aku benar-benar sprint terakhirku buat ngambil poin agak gede. Nah, biasanya di tempo race yang nomor yang lumayan berat, yang berat kayak gini, biasanya aku nggak terlalu ngepush tapi tetap ya nyari aman, nggak sampai terlalu merosot nomornya, tapi tetap harus ngambil poin. Terus di eliminasi aku berusaha buat ya di top 10 atau kalau bisa kayak kemarin yang di World Cup itu sampai top 5 gitu, keempat kan gitu. Kalau udah sampai masuk top 5 gitu udah enak di poin race-nya pasti. Kalau udah nomor 3 race kita udah di top 10 gitu, biasanya di poin race-nya bisa lebih, hitung-hitungannya lebih enak lagi. Kalau misalnya kita terlalu jauh pas poin race di bawah belasan gitu, buat ngejar di atasnya lagi susah. Oke, jadi sudah distrategikan juga ya, nggak cuma sekedar turun balapan, ada perhitungannya, kompleks juga ini berarti ya Coach Omnium ini, luar biasa. Terus 4 nomor ya, nggak semuanya harus benar-benar Satu-satu gitu ya. Nggak, harus ada perhitungan. Apalagi itu di hari yang sama kan? Iya, jaraknya juga dari race pertama ke race kedua kayak kemarin. Kalau di Asia gitu kan kita hampir 1 jam atau lebih gitu. Nah kemarin di World Cup itu aku selesai turun race, baru ngerol, loh itu udah siap-siap lagi mereka, cuma 15 menit. Dari race 1 ke race 2 cuma 15 menit, habis itu race kedua ke race 3 juga 15 sampai 20 menit. Nanti baru race ke-3 mau ke point race-nya agak lama, 40 sampai 45 menit gitu. Beda kalau kita yang di kejuaraan Asia yang sebelum-sebelumnya aku race itu lama, istirahatnya lama, bisa sampai 2 jam, apalagi pertengahan dari race kedua ketiga tuh biasanya siang-siang kan ada makan siang segala 2 sampai 3 jam gitu. Kalau yang di World Cup kemarin tuh 15 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit. Jadi bener-bener langsung tek. Kalau kita bukan nasi padang baru kemakan setengah itu. Gak makan setengah, bisa di balapan bisa keluar nanti nasi padangnya. Oke, terus Coach Dadang, ini sudah semakin dekat hari lomba. Dari Coach Dadang untuk Bernard, apa sih memang bukan pesan sih ya, kayak Bernard ini punya titik-titik kamu harus improve di bagian-bagian ini kayak gitu. Sebetulnya sama ya yang sudah disampaikan sama Bernard tadi. Jadi kita dari 4 nomor tersebut, sebelum kita nanti melihat lawan-lawan kita siapa, kalau memang tidak begitu jauh dengan yang World Nation Cup yang kemarin,
saya rasa strategi ini bisa kita jalankan kembali seperti yang Bernard tadi saya sampaikan, bahwa di nomor 3 awal itu paling tidak kita berusaha untuk bisa masuk top 10 ya, dan nantinya kita fight ya mati-matian di nomor terakhir yaitu point race. Jadi kalau kita sudah di top 10 itu apa yang disampaikan Bernard tadi, bahwa ngitungnya tuh kita lebih enak. Jadi kontrolnya jauh lebih gampang gitu kan. Maka target kita 3 nomor awal itu kita memang harus masuk di top 10 dulu. Setelah itu kita baru fight habis-habisan di nomor terakhir. Oke, Coach Dadang akan berangkat berdua bersama Bernard aja? Saya didampingi oleh asisten, nanti ada Projo Waseso. Ya, ini adalah Coach Projo Waseso yang akan berangkat. Ini adalah 3 punggawa merah putih nih yang akan berangkat ke Paris di Track World Championship. Kemana Coach, kok gitu doang? Ya. Oke, bertiga siap, berarti mudah-mudahan hasilnya bagus. Terakhir dari Mas Bernard, boleh juga mungkin ada say thanks-nya. Boleh mohon doa dan support-nya? Buat sobat-sobat ICF semuanya, mohon doa dan dukungan buat kita semua. Semoga besok perjalanan kita sampai di sana di Paris selamat, lancar semua. Long flight juga ya itu ya. Iya, perjalanan panjang, cukup panjang buat kita. Semoga kita nggak ada kendala apa sampai di sana dengan kondisi yang enak dan juga penyesuaian kondisi kita semoga cepat. Dengan cuaca di sana kan katanya dingin di sana. Juga tentunya keberangkatan dari Bernard, dari Coach Dadang juga Coach Projo yang mendampingi, tidak terlepas dari nggak cuma ICF doang ya pasti yang bantuin. Ada berbagai pihak-pihak lain yang turut mensukseskan nih perjalanan dari seorang Bernard menuju Paris. Saya juga mau ngucapin terima kasih buat support saya untuk di Track World Championship dan selama event-event sebelumnya dari Menpora dan juga dari Bank Mandiri atas dukungan kepada timnas balap sepeda Indonesia ini untuk mengikuti kejuaraan di Paris nanti, Track World Championship. Semoga kita bisa memberikan hasil yang terbaik buat Indonesia dan semoga bisa mencetak sejarah lagi. Amin. Mudah-mudahan bisa mencetak sejarah, mencetak rekor ya. Amin. Mudah-mudahan Bernard bisa mencatatkan namanya di level dunia, menjadi pebalap Indonesia yang berbicara dan unjuk gigi di Track World Championship. Terima kasih Mas Bernard, terima kasih Coach Dadang atas waktunya, sehat-sehat. Semoga lancar pokoknya perjalanannya. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan selama ngetrip di Paris ya. Nah, jadi Sobat ICF, tadi perbincangan saya bersama dengan Bernard Benjamin Van Aert, atlet balap sepeda Indonesia, akan berlaga di Track World Championship, dan juga sang pelatih Coach Dadang Haris Purnomo. Jangan lupa untuk terus support, dukung atlet-atlet balap sepeda Indonesia karena banyak kompetisi-kompetisi yang akan mereka ikuti, dan tentunya tak lepas dari dukungan masyarakat Indonesia dimanapun. Terus berolahraga, jangan lupa untuk terus bersepeda. Sampai jumpa untuk Sobat ICF semuanya. Salam sehat. See you.